Ketika ulama dan umara nggak bersatu, tahun 22 Syekh Ahmad Surkati bikin acara dengan apa Indonesia merdeka, Belanda marah. Bung Karno tahun 31 mulai menyuarakan merdeka, 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 merdeka. Akhirnya ulama umara bersatu, merdeka. Di tengah jalan Bung Karno menjauhi ulama. Wah, Ustadz fitnah. Tidak fitnah. Sajikan fakta, bukti. Ayo, sajikan fakta dan bukti. Pada waktu itu, Bung Karno membubarkan partainya ulama, itu Masyumi. Betul? Di mana di sana kumpul semua ulama. Bukan cuma membubarkan, beliau juga menangkap tokoh-tokoh ulama pada waktu itu. Sepakat? Buya Hamka di penjara, Safruddin Prawira Negara di penjara, Muhammad Nasir, ulamanya ulama di penjara semua oleh Bung Karno pada waktu itu. Ulama tahun 1947 tanggal 6 sampai 9 bulan September mengadakan muktamar di Palembang. Apa kata Bung Karno? Itu kegiatan orang-orang amoral, kegiatan orang-orang yang kontra revolusioner, kontra revolusi mental. Mereka yang hendak makar, hendak mengganti Pancasila dengan dasar Islam. Ini fitnah yang keluar dari mulut seorang presiden. Antum gak percaya? Buka ceramah Bung Karno tahun 48 saat kemerdekaan. Masih nyinyir kepada ulama. Lahirnya apaan? Tumbang. Hati-hati Pak, jauh daripada ulama, tumbang. Kepada pemerintah sekarang kita ingatkan, jangan coba-coba menyudutkan ulama. Apalagi ulamanya itu adalah habaib, cucu-cucu Rasulullah, harus dimuliakan di negara ini. Jangan sampai cucu-cucu Rasulullah menjadi terbuang dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Itulah Habibuna, Imam besar umat Islam Indonesia, Habib Rizik Syihab. Takbir. Kalau darah ulama ini tumpah, demi Allah, wallahi wabillahi, satu ulama wafat, demi Allah akan Allah bangkitkan 1000 ulama-ulama yang lain yang melanjutkan perjuangan. Takbir. Saudara, ini pesan gitu loh. Darah ulama beracun. Beliau nggak bisa pulang ke Indonesia karena ada satu kekuatan wallahu alam yang menghalangi. Ya, mudah-mudahan pemerintah aktiflah. Ya, daripada KBRI saya himbau, daripada Dubes saya himbau, daripada ulama himbau, jamin keselamatan beliau. Beliau nggak salah. Telah keluar SP3 untuk beliau. Demi Allah. Demi Allah, wallah wabillah watallah, bukan beliau yang melakukan cat itu. Udah ketangkap orangnya. Dan polisi menyatakan beliau tidak bersalah apa-apa. Ada 17 kasus yang menyeret beliau. Baru 2 yang di SP3 kan. Kalau begini terus, enggak terdapat Pak ulama. Dia berpisah dengan umara begini. Ini akan menimbulkan kegaduhan terus. Tanggal 8 Juli beliau mau pulang, nggak bisa. Tanggal 12 Juli beliau mau pulang, nggak bisa. Tanggal 19 Juli dia mau pulang, nggak bisa. Dan visa beliau habis tanggal 20 bulan Juli. Coba, jahat banget. Dan akhirnya sekarang susah. Ya, susah. Kenapa? Karena telah menjadi overstay. Tapi overstay karena dicekal. Harusnya pemerintah turun tangan. Siapa yang nggak izinkan dia pulang seperti itu? Kalau ternyata itu pemerintah Saudi, dan nggak mungkin, dia nggak punya salah. Kalau dia salah, udah masuk penjara hari ini. Tapi enggak, beliau warga kehormatan daripada kenegaraan. Mudah-mudahan dengan himbauan seperti ini, beliau bisa kembali ke tengah-tengah kita. Ya, dan beliau bisa membimbing kita kembali. Beliau cinta mati Pak dengan NKRI Pak. Beliau cinta mati dengan Pancasila. Tidak ada orang di Indonesia yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib Rizik Syihab. Ini diakui oleh lawan maupun kawan. Karena disertasi beliau tentang Pancasila dan penerapannya begitu indah. Ya. Nah, ini yang ada adalah fitnah. Yang ada adalah fitnah. Beliau difitnah anti Pancasila. Justru beliau yang punya konsep bagaimana menerapkan Pancasila di kehidupan bernegara ini. Justru beliau Pak, ya, tetangga beliau tuh pendeta Pak, rumah beliau tuh nempel Pak sama gereja. Gereja nggak terusik, pendeta nggak terusik, ya. Yang terusik itu adalah orang-orang yang punya niat jahat terhadap NKRI. Kenapa? Karena salah satu yang dia sumpahkan itu adalah NKRI harga mati. Itu juga jadi dari beliau Pak. Terakhir ya, ulama dan ulama udah. Saya tutup dengan
dua orang ulama besar. Ya, ketika berangkat haji. Ya, kita tahu Bung Karno kemudian memenjarakan ulama. Ketika Pak Harto jadi presiden, Pak Harto membolehkan para ulama, melepaskan para ulama. Dan salah satu hadiahnya adalah pergi haji. Dan pada waktu itu pergi haji naik kapal laut. Ya, bukan naik kapal terbang. Dan diangkatlah Amirul Hajj Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang kita kenal dengan nama Buya Hamka. Kita tahu Buya Hamka adalah seorang yang Muhammadiyah minded. Berarti tidak pakai kunut gitu. Maka ketika subuh imam beliau udah pasti nggak pakai kunut. Maka beliau ketika sholat subuh rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah. Nggak sujud, diangkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, sampai akhir. Begitu selesai, makmum di belakangnya mulai ngomong, Buya, 10 tahun saya sholat di belakang Buya, tidak pernah Buya pakai kunut, tapi hari ini kenapa Buya pakai kunut? Buya Hamka menjawab, hei, kamu nggak tahu? Di belakang kita bermakmum Kiai Haji Idam Khalid. Idam Khalid pada waktu itu ketua PBNU. Dan kita tahu NU itu pakai kunut. Buya Hamka pakai kunut. Kenapa? Ini toleransi ini lebih tinggi nilainya dari sekedar fikih. Beneran, Pak. Ya, fikih itu apalagi kunut urusan furu'. Tapi persatuan umat wajib dijaga. Subhanallah, baru sebulan 2 bulan Buya Hamka sakit dan tak sanggup jadi imam. Maka umat menyuruh Kiai Idam Khalid untuk jadi imam. Maka Kiai Idam Khalid jadi imam. Ketika Kiai Idam Khalid jadi imam, kita tahu beliau adalah NU, ya, dan NU, saya NU, kunut wajib, nggak pakai kunut saya sujud sahwi. Begitu kita diajarin sama para kiai-kiai kita dulu. Ya. Maka Idam Khalid rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah. Dia langsung sujud, Pak. Allahu Akbar. Makmumnya di belakang teriak, Subhanallah. Kiai nggak dengerin, langsung aja hantam terus. Oh, mungkin salam nih. Begitu fil alamin innaka hamidum majid, mesti kan sujud sahwi kan? Dia enggak. Assalamualaikum warahmatullah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung protes. Kiai, kata makmumnya di belakang, santri-santrinya. 20 tahun saya sholat di belakang Kiai. Selalu Kiai kunut pada subuh. Dan Kiai ajarkan kami sujud sahwi kalau enggak kunut. Kenapa sekarang tidak? Apa jawaban Idam Khalid? Hei, kamu nggak tahu di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Ulama sama ulama pasti akur. Kalau ribut pasti satu ulama satu goblok. Udah pasti, Pak. Udah pasti. Yang ribut tuh pasti blow on. Oh, bid'ah. Bahlul gitu. Ulama nggak bakal begitu, Pak. Nggak bakal begitu, ya, nggak bakal begitu. Bid'ah. Kafir. Nggak begitu. Pasti sejuk, tentram, keluar pasti. Saat ya, catat ya. Kalau ente ngaji, pulang ngaji lebih galak, ada yang salah di pengajian. Betul? Ente ngaji, pulang ngaji paling alim sendiri, ada yang salah di pengajian. Ya, ente ngaji pulang ngaji, laki bini bercerai, ada yang salah di pengajian. Ya, ente ngaji, pulang ngaji, orang yang meninggal nggak diurusin, nggak ditahlilin, ada yang salah di pengajian. Beneran? Ente ngaji, pulang ngaji, jadi nggak maulid, ada yang salah di pengajian. Betul? Karena pengajian pasti menenteramkan, menyejukkan. Insya Allah apa yang saya bawa hari ini menenteramkan dan menyejukkan dalam rangka ukhuwah dalam
cinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.